ngambil duit saya dari kantong, dianya ngegelabu ke sini di kantong, langsung lari gitu. Pak, masalahnya anaknya udah visum, Pak. Bapak tahu visum? Visum tuh udah pengecekan, Pak, di rumah sakit, di kantor polisi. Jadi saya harap Bapak jawabnya jujur, tidak boleh bohong. Anaknya ini sudah visum dan di vaginnya itu udah ada sobekan, Pak. Pokoknya sampai mati lah gitu. Oh, sampai mati, Iya. berarti benar Bapak Iya. tidak mengakui? Iya gitu. Oh, sampai mati, Pak? Iya. Karena sudah menyakiti anak-anak, itu sudah dilindungi anak-anak di Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau bapaknya memang masih nggak ngaku, tetap bersikuku seperti itu, nanti akan kita kasih jeratan hukuman yang paling berat. Gak mau uang Mbah lagi. Kenapa, Neng? Neng sakit, Mak. Dijilatin sama ini juga. Diapain? Didudukin dan dilualin, masukin, Apanya? terus dilitakin, dicolokin, dimasukin. Astagfirullahaladzim. Yang mana? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya Pak Novi, Ibu. Iya. Iya. Tadi Pak siapa namanya? Yang ini Pak siapa namanya? Bapak Iya, ada. ada. Boleh ketemu Pak? Assalamualaikum. Ibu, saya Novi, Bu. Oke. Bapak saya Novi, Pak. Boleh ngobrol sebentar, Pak, di sini, Pak. Izin, Pak. Sambil nunggu Pak RT juga. Halo. Iya, Novi. Bapak izin Pak, saya Novi dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Tadi saya udah komunikasi juga sama Komnas Perlindungan Anak. Saya dapat laporan terkait ini dugaan Pak melakukan. Oke. Oh, kurang kedengaran. Ini pakai alat Oke. kita. Iya, kita. Oke. Bapak kurang itu, Neng, kurang. Sambil nunggu Pak RT ya, Pak RT mau ke sini katanya. Lagi dihubungi ya? Ya, lagi dihubungi. Iya. Oke. Udah dengar belum, Pak? Iya udah. Udah, oke. Bapak, saya Novi. Saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, ya. Saya juga udah menginformasikan Komnas Perlindungan Anak yang di Jakarta terkait adanya laporan ini dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Bapak ke korban. Gitu. Nah, di sini sih kita mau mencari informasi dari Bapak gitu ya. Dan saya harap juga Bapak jawabnya jujur
Ya, Pak. jujur. Jujur, karena di sini saya mengklarifikasi dan mau mencari jalan keluar, ya. Iya, Tapi Bapak tidak boleh berbohong, iya, ya Pak ya. iya. Ini kita di sini niat baik mau bantu untuk mencari solusi, Iya, ya. Dengar ya Pak? iya. Iya, maaf kalau agak kenceng suaranya. Nah, iya Pak, Bapak benar melakukan sesuatu sama korban? Enggak, Enggak. sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Enggak, Kena itu waktu itu korban sempat datang ke sini kan? enggak, Ke rumah Bapak? enggak. Hmm? Enggak datang ke sini, enggak. Enggak pernah datang ke sini. Enggak, Posisinya katanya keluarga lagi nggak ada, anaknya datang ke sini. enggak. Hmm? Enggak ada ke sini, cuman gini, ya. Tadinya lagi beres-beres kayu Mm-mm. di pinggir rumah. Hmm? Dia itu langsung ngegelabru ke saya, minta uang. Mm-mm. Sesudah minta uang, dia ada 2.000 dikasih. Mm-mm. Cuman 3 kali, Mm-mm. waktunya 3 kali itu. Mm-mm. Sekali tadi yang dikasih minta ya dikasih, terus keduanya dia ngambil duit saya dari kantong, dianya ngegelabu ke sini di kantong, Mm-mm. langsung lari gitu. Pak, masalahnya anaknya udah visum Pak. Hmm? Bapak tahu visum? Visum tuh udah pengecekan Pak di rumah sakit, di kantor polisi. Jadi saya harap Bapak jawabnya jujur, tidak boleh bohong. Anaknya ini sudah visum dan di faktanya itu udah ada sobekan Pak. Gitu. Ya segitu doang. Saya emang nggak dibawa ke sini, nggak dibawa kemana-mana, nggak tahu sih ya gitu. Kalau ke sini nggak. Waktu itu udah saya mau hajatan, katanya itu ngomong lah gimana nggak tahu. Mm-mm. Iya segitu doang. Jadi Bapak benar nggak ini, nggak melakukan? Enggak. Ini saya loh Pak yang nanya, bukan polisi loh. Iya. Nanti kalau polisi, Bapak bisa ditahan. Bapak bisa ditahan dengan pengakuan, Pak kalau anak kecil Pak ya di bawah umur melaporkan, diduga pelaku ngomong apapun itu nggak akan dibenarkan. Karena yang dipegang itu omongan si korban, yang anak di bawah umur ini, kan dia tidak akan berbohong. Nah, makanya saya di sini nanya baik-baik sama Bapak, benar apa enggak? Gitu. Kalau saya yang nanya kan di sini saya perempuan gitu Iya. Pak ya, bukan polisi yang nanya. Iya. Ya ini kita masih nyari solusi yang terbaik nih. Tapi Iya. kalau udah di polisi ya kita nggak bisa bantu Bapak nanti. Iya. Gitu. Jadi ya apapun itu Bapak harus cerita jujur sama kita. Iya. Iya saya juga jujur enggak. Hah? Iya saya juga jujur enggak gitu-gituan enggak. Nggak ngelakuin itu. Enggak. Terus hasil visumnya korban adanya sobekan gimana Pak? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Berarti kalau Bapak nanti, ini kan udah naik laporan ya Pak? Ini udah naik laporan polisi, udah visum. Ya. Udah semuanya udah empat saksi udah dilengkapi nih Pak. Gitu, tinggal nanti Bapak yang dipanggil. Gitu, kalau Bapak masih tidak ada kejujuran, nanti pada saat di sana itu akan memberatkan Bapak. Itu akan memberatkan Bapak. Gitu. Jadi makanya di sini sebenarnya saya masih mencari solusi yang terbaik karena ini udah lapor ke Komnas juga Pak. Gitu. Maksud saya datang ke sini sih untuk Bapak menceritakan yang sejujurnya. Karena luka sobeknya itu ya saya ngomongnya gimana, nggak etis Pak. Luka sobeknya udah sampai ke belakang loh Pak. Udah hampir ke lompatnya Pak. Luka sobeknya udah hampir ke
Tapi udah ke belakang. Nggak tahu itu urusan itu. Ya, Waalaikumsalam. Pak RT ya? Iya. Pak, saya dari yayasan, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya ngobrol dulu ya. Berarti Bapak enggak nih, Pak? Enggak, sama sekali enggak. Itu mah perbuatannya siapa nggak tahu itu. Saya masa sama sekali enggak. Menurut Bapak anak kecil itu bohong kenapa? Menurut Bapak anak kecil itu bisa bohong kenapa? Maksudnya? Menurut Bapak anak kecil itu kan bohong. Iya. Kata menurut Bapak nih, ya Iya, kan? iya. Kenapa bohong? Ya, nggak Sedangkan ada buktinya luka sobek. Kenapa bisa bohong anak kecil itu menuduh Bapak? nggak tahu. Sedangkan ini korban ngomongnya 2 kali melakukan itu. Nggak tahu. 2 kali juga, 3 kali nggak tahu. Gitu doang. Ini dari 180 ya deh. Berarti Nomor saya mah nggak tahu gitu. Anda nggak tahu. Iya. Nanti kalau di kantor polisi jawabnya juga sama kayak gitu. Ya pasti gitu ya, biaran sampai kemana aja. Itu kan. Berarti bisa dipertanggungjawabkan ya Pak? Iya. Sumpah demi apa Pak? Sumpah demi apa? Ya demi Rasulullah SAW. Ya jangan sampai pokoknya sampai mati lah gitu. Oh, sampai mati. Iya. Berarti benar Bapak Iya. tidak mengakui. Iya gitu. Sampai mati Pak. Iya. Sumpah demi Allah demi apa Pak? Ya maksudnya demi Allah tuh ya nggak. Halo Bu Lia. Ya Assalamualaikum Bu. Bu maaf ganggu. Ini kan saya di Kerawang ya dapat info nih Bu. Gitu adanya yang dilakukan oleh tetangga tapi saudara juga. Nah luka sobeknya udah sampai panas Bu. Nah terus anaknya trauma 2 kali katanya. 2 kali. Nah anaknya 7 tahun. Masih kecil Bu. Nah terus ini saya ke rumah korban kan. Ini tetanggaan sebelah rumah. Terus untuk saksi sih udah lengkap semua. Terus psikolog juga udah lengkap Bu. Tinggal pemanggilan pelaku. Ini saya coba tanya baik-baik tadinya kan Bu. Ini saya tanya baik-baik sebelum polisi yang nanya. Kita mikirnya gitu kan. Nah tapi masih bersih keras bahwa tidak melakukan hal tersebut. Padahal luka sobeknya udah jelas gitu. Udah. Ya, tapi hukumannya makin diperberat kalau memangnya tidak ada kesadaran untuk melakukan perbuatannya. Harusnya ketika dia berani melakukan, harusnya dia berani bertanggung jawab. Karena sudah menyakiti anak-anak, itu sudah dilindungi anak-anak di Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau bapaknya memang masih nggak ngaku, tetap bersikuku seperti itu, nanti akan kita kasih jeratan hukuman yang paling berat. Ya udah, yang penting sih bapaknya masih di sini. Maksudnya dengan posisi Iya. nggak kemana-mana. Ya kalau kemana-mana sih atau ada yang menutupi. Harus ya. kooperatif, bapaknya harus kooperatif ya. Gitu. Karena kalau misal bapaknya nggak kooperatif, bapaknya kabur-kabur lah, berarti artinya ada sesuatu yang terjadi dan bapaknya takut untuk bertanggung jawab. Iya, kalau misalnya kan ada, misalnya nih Bu ya, ada keluarga yang melindungi atau menutupi kan juga itu kan bisa kena sanksi juga kan, karena menutupi pelaku kan. Gitu. Iya. Jadi siapa yang menutupi? Ya, bagi siapapun yang sudah mengetahui, ya mendengar, mengetahui, terus kemudian dia memang menutupi kejadian ataupun pelaku kekerasan ya, itu semuanya nanti akan dikenakan sanksi hukumnya. Iya. Kita sekarang nggak main-main, kita sama pelaku-pelaku seperti ini nggak main-main, kita di Komnas Perlindungan Anak nggak main-main. Pokoknya kita akan kejar kemanapun pelaku ini pergi. Aku lagi di rumahnya, tadi aku mikirnya mau coba ngomong baik-baik sama pelaku gitu, mau nggak dia ngomong atau pengakuan gitu ya kan, setidaknya kan nggak akan memberatkan kan Bu gitu, maksudku seperti itu gitu, baik-baiklah poinnya gitu. Tapi si bapaknya tetap bilang enggak katanya. Ya apa-apa,
silakan saja. Ya memang seperti itulah alibinya semuanya, sumpah serapah, sumpah demi Tuhan. Nah itu udah biasa makanan kita sehari-hari seperti itu. Tapi nanti ketika ada pembuktian dari korban, dari saksi, nah itu baru nanti yang akan lebih memberatkan ketika bapaknya tidak mau mengakui perbuatannya sejak awal. Udah 4 sih Bu, udah 4 saksi dipanggil. Dan iya. Anaknya ini konsisten ngomongnya, nggak berubah-berubah. Oh Bulat iya, gitu iya. loh, bagus. Sudah, kalau memang sudah seperti itu, baik. Nanti kita akan minta surat, nanti akan kita ada atensi, ya biar si pelakunya ini dihukum seberat-beratnya dan gak ada ampun buat kita. Karena kalau memang bapaknya tidak mau mengakui juga, akan kita tambahkan sanksi hukumnya, nanti sanksi kebiri. Ya, jadi gimana Pak? Nanti. Gimana Pak? Masih mau ini nggak? Maksudnya lu nggak mau? Jadi Bapak masih dengan kekeh bilang enggak atau gimana? Iya, masih bilang enggak. Masih bilang enggak? Iya. Walaupun korbannya udah menjelaskan bahwa pelakunya itu Bapak? Nggak tahu, itu mau urusan itu. Oh, jadi Bapak udah siap kalau dipanggil polisi ya? Iya. Hah? Iya. Sudah siap kalau dipanggil polisi? Ya kalau dipanggil polisi sih gimana caranya? Saya kalau nggak halang nggak apa? Ya kan terlapornya Bapak, terduga terlapornya. Makanya saya tanya nih, benar nggak Bapak melakukan? Enggak. Enggak, berarti Bapak siap dong? Iya. Siap kalau dipanggil polisi ya? Iya, berarti dia siap Bu dipanggil polisi. Oke, baik. Ya sudah, nanti kita tinggal koordinasi. Sama Nanti tinggal penyidiknya, tunggu Bu. aja Ini penjemputan saya- dari pihak kepolisian. Ya, nanti biar polisi aja yang ngurus, ya kita dampingi sih ya Bu. Iya, oke. Iya. Mbak Novi. Berarti Bapak kooperatif ya untuk nggak kemana-mana ya Pak? Iya. Sampai polisi datang ya? Udah kekeh dengan jawabannya bahwa kata dia enggak. Iya. Ya Bu, Oke, oke, baik. makasih Bu. Iya, Mbak Novi. Ini awalnya sebenarnya saya mau baik-baik loh Pak. Iya. Saya mau baik-baik ini sebenarnya sama Bapak. Iya, tugas dari sana kan di rumah. Gitu. Saya dari yayasan Iya, Pak. dari yayasan. Awalnya netral nih, ya kan? Karena dapat laporan dari sana, Iya. saya mau tahu dari sini seperti apa, gitu. Iya. Iya. Tapi kalau niat baik saya, niat bantuan saya nggak diindahkan sama Bapak, nggak ada kejujuran, ya nanti biar polisi berarti yang menanyakan sama Bapak. Bukan saya lagi yang nanya. Ya udah siap ya Pak? Iya. Yang penting Bapak jangan kemana-mana, kooperatif. Iya. Hah? Iya, nggak kemana-mana. Ya, jadi pertanyaan saya satu lagi Pak. Tadi Bapak belum menjawab secara detail. Ini kan saya nggak tahu ya antara korban dan pelaku itu katanya kan emang nggak terlalu dekat gitu ya, walaupun saudara nggak terlalu dekat. Apa alasan anak tersebut kalau emang mau menuduh Bapak? Alasannya nggak tahu. Tadi saya tanya sama anaknya, jawabannya tetap sama. Saya tanya 2 kali, 3 kali tetap sama. Ya, saya nggak tahu itu. Kalau gitu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Coba Bapak tatap mata saya Pak. Bapak tatap mata saya, lihat mata saya. Iya. Oke, Bapak dari tadi ngomongnya soalnya madep sana. Iya. Nah, benar Pak, sumpah apa Pak? Sumpah demi mati gitu ya aja. Sumpah demi mati. Iya. Jadi kalau depan polisi juga bakal kayak Iya. gini. Oh ya udah. Yang penting Bapak udah siap ya Pak? Iya. Udah siap kalau misalnya polisi yang jemput Bapak, nanya sama Bapak semuanya? Iya. Bukan saya lagi. Iya. Saya cuman pantau sampai selesai, sampai persidangan. Mm. Gitu. Yang tadinya saya niat bantu, mau baik, tapi Bapak nggak bicara jujur ya sudah. Iya. Nanti nggak akan ada damai lagi Pak. Bapak sebelumnya udah minta mediasi kan ke sana ya? Sampai sekarang mediasi di Balai Desa. Oh, mediasi di Balai Desa. Mau dimediasikan di Balai Desa oleh Oleh anak. Hah? Oleh anak. anaknya Bapak. Oh, jadi anaknya Bapak meminta mediasi. Oh, tapi udah minta mediasi kan intinya? Dari Bapak juga minta mediasi? Hah? Bapak minta mediasi awalnya? Maksudnya mediasi ke apa? Mediasi apa ya bahasa Indonesianya ya? Musyawarah. Oh, musyawarah belum. Enggak belum.
Tapi Bapak minta? Minta. Belum musyawarah. Tapi di balai desa. Dari Bapak sana. mah ada. Tahu-tahu udah lama gini. Kurang coba Mbak bisik itu. Mediasi kan ke ieu teh. Bahasa Sunda nggak apa-apa? Oh. Ka balai desa teh kan ke ieu. Mediasi dia nggak, Oh. maaf ya Bu. Iya. Mediasi itu mah cuma menjelaskan bahwa kan manggil satu sebelahnya Heeh. ya korban Mm-mm. sama ini dipanggil, itu Ba- udah datang. Bapak sebagai Saya mah ini mah sebagai saudara juga? saudara di sini. Oh, saudara di sini juga. Oke. Tinggalnya di sini, Pak? Iya, Di sini rumah ini? bukan. Oh, di sana. Jadi di sini saudara semua. Tahu nggak kejadian kemarin itu? Yang tentang ini, tahu? Yang tentang ini? Awal. Heeh. Pas awal mah belum tahu. Awalnya belum tahu. Oh, Terus pas viral tuh baru tahu ada yang ngasih tahu. viralnya di sini kan? Viral di sini. Terus? Terus kan pas katanya udah 2 bulan. Iya, udah 2 bulan. 2 bulan ya. Dari bulan September, Oktober, November ya? Ya udah 2 bulan tuh ya. Orang bilangnya kayak gitu enggak. Oh, Mbak udah nanya baik-baik nggak? Ya, pada ditanya sama saudara juga Pak, harus jawab jujur gitu ya, jangan Mm-mm. ini. Jangan bohong-bohong. Saya Mm-mm. mah Jadi, nggak ngelakuin. maaf ya ditanya sama saya mah cuma tadi Iya, itu yang- beres dari kayu mau hajatan kan. Kan mau hajatan Ini teh. ditanyanya, maksudnya Hmm. ditanya cuman kayak tadi itu. Tapi udah visum sih Mbak. Bukan saya ini ya. Saya datang sini kalau bukan karena adanya visum, saya nggak akan mungkin datang ke sini, gitu ya. Ini karena ada bukti visum, kan visum nggak bisa dibuat-buat Mbak. Itu kan di rumah sakit. Nggak mungkin, maaf ya. Anaknya mau nyolok sendiri nggak mungkin. Gitu secara logika ya Mbak, anak 7 tahun itu nggak akan mungkin. Nah makanya di sini nih saya tanya tadinya. Visumnya maksudnya sebelah. Kan ini belum divisum. Loh, kan yang divisum korban Pak. Korbannya doang ya. Iya, yang divisum korban bukan pelaku Pak. Heeh. Gitu. Jadi makanya saya mikirnya ini mau tanya baik-baik nih sama si Bapak ya. Kalau emang di balai desa tidak ada mediasi, di kita lah coba ngomong nih. Makanya saya datang ke sini gitu. Tapi Bapaknya masih Dapatnya kayak gitu aja ditanyanya. ya nggak apa-apa. Makanya saya bilang ya kan. Sebenarnya niat saya di sini baik ya Bu, gitu. Tapi kalau tidak disambut dengan baik ya nggak apa-apa. Berarti nanti ini dilanjutkan ke kepolisian, gitu.